Lupa nurani saat harta bertaburan, kilau gemerlap buat gerak tak beraturan, batu sandungan tuh rencana yang berhamburan. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Balik lagi dengan dari kami yang gemes-gemes di sini. Ada aku Jenda dan partnerku terbaik Gita. Ha. Nggak pantes. Aku kalau misalnya ada kepangan kayak gini langsung kayak sok kiowo, ngerti nggak? Napasku ketahan loh. Kenapa sih? Ha. Sok kiowo gitu. Kan? Rusak lagi. Padahal dia nggak mesti diginiin juga udah bulat ya Jenda ya? Iya betul. Aku mau ngomong tapi kan nggak boleh. Harus kakak sendiri yang ngomong. Iya. Udah aku paham. Gimana apa kabar kalian semua? Balik lagi kita hari ini kita akan ngobrolin from zero to hero. Ih mantap. Tanpa John Cena ya. Wah. Bahasa Inggrisku artinya udah mulai kemajuan. Biasanya kan aku kalau ngomong bahasa Inggris itu pasti ada John Cena di ujungannya. Betul. Ya kan. Ini nggak ada John Cena-nya. Tapi kita lagi ngomongin soal hero-hero. Siapa tahu di hidup kita ternyata kita adalah hero. Oh, kita betul. sendiri, iya kan? Itu betul. Bolehlah kita membanggakan diri kita sendiri. Keluarga sudah tidak membanggakan diri kita, ya kan? Pacar juga tidak membanggakan diri kita. Kantor ada dan tiadanya kita juga nggak ngaruh-ngaruh amat nama pemasukan kantor. Ini adalah contoh orang yang nggak pernah diposting sama pacarnya. Iya. Tapi kan ya udah aja nah. Soalnya nggak dibanggakan sama pacar, apalagi bentuknya selain nggak diposting sama nggak diajak ke kondangan. Menurut aku nggak butuh orang lain untuk memvalidasi aku keren dan cakep dan luar biasa dan berarti hero. Nggak mau diposting? Mau. Dia masih diam kan? Aku udah tadi masih Tapi mau. maunya sambil ngeliat nunduk ke bawah, mau gitu. Ya buat cowok-cowok nggak hanya untuk kita maksudnya. Aku kaget, cowok-cowok kok kamu plural? Bukan, buat cowok itu penting loh Iya, buat iya. cewek sebuah pengakuan bahwa lu udah punya pacar, itu penting. Penting. Tapi sebenarnya pengakuan-pengakuan seperti itu nggak salah, tapi juga nggak menjadi patokan utama untuk kalian ngerasa, wah ternyata aku sudah berjalan sejauh ini loh. Di Betul. urusan karir, di urusan pendidikan dan kehidupan. Mungkin kamu bukan tipikal orang yang career minded, tapi kehidupan kamu, menurut kamu adalah sosok zero to hero gitu ya kan. Jujur, ini adalah momen dimana kita bisa membanggakan diri kita, Jenda. Menurutmu momen kau ngerasa from zero to hero itu kapan? From zero to hero, aku mulai dari zeronya dulu ya. Zeronya adalah di tahun 2017 atau 2018, ya 2017. Aku itu berhenti bekerja selama 1 tahun untuk ngurus mama. Waktu itu mama sakitnya betul-betul cuman bisa di tempat tidur. Dan memang kami sejak kecil aku tinggal berdua aja sama mama. Jadi mama itu nggak bisa aktivitas. Jadi aku yang harus belanja, masak, ngasih makan, nemenin minum obat, terus kontrol ke rumah sakit. Jadi memang betul-betul harus berhenti kerja. Full ya? Full. Nah, karena aku berhenti kerja 1 tahun, dan waktu itu walaupun mama itu dibiayai BPJS untuk pengobatannya, tapi kan ada obat-obat di luar BPJS yang harus dibeli sendiri. Betul. Termasuk ongkos-ongkos taksi online kalau misalkan bawa mama ke rumah sakit. Itu nggak di cover dong? Nggak di cover. Nah, sampai pada satu titik akhirnya aku benar-benar rekening di tabungan itu 0. Habis, bahkan sebenarnya minus karena masih ada tagihan kan yang harus dibayar. Tapi rekeningnya sudah habis. Ya udah betul-betul nggak tahu mau gimana lagi. Cuman ya aku sih waktu itu puji Tuhannya adalah karena ternyata kami tetap bisa makan, tetap perawatan mama tetap jalan. Dan aku tetap percaya waktu itu bahwa setiap anak, siapapun kalian yang mengurus orang tua kalian, walaupun kalian kerasa itu berada di titik 0 kalian, tapi itu adalah titik tertinggi kalian. Menurutku. Wow. Karena dari situlah aku akhirnya, karena aku kan berhenti kerja. Terima kasih untuk tepuk tangannya yang nada do rendah. Karena Sandi gini.
Oke. Ya akhirnya karena aku berhenti kerja tapi aku nggak mau ngasih tahu mama kalau aku berhenti kerja. Takutnya kepikiran. Iya. Jadi aku abis ngasih mama makan sarapan aku bisa pergi keluar tetap pura-puranya kerja. Oh my god. Akhirnya aku ngonten dan itu aktivitas yang jadi rutin. Ngonten, bikin konten sampai akhirnya aku pure jalan sebagai content creator sampai sekarang. Jadi menurutku ini adalah titik terbaiknya. Kalau Kak Gita, aku heran ya apa mungkin ini adalah momen Tuhan menyatukan kita dalam sebuah Cuan FM ya. Tapi menurut aku jadi pengen nangis kan aku. Sebenarnya aku nggak suka nangis. Kasar lo batak cengeng. Aci pula kita berdua mau pegangan tangan mau nangis bareng gimana sih? Tapi memang momen Zero to Hero ku ini juga ada hubungannya sama keluargaku karena aku anak yatim. Kok diciein anak yatim gitu kan? Maksudnya aku merasa anak-anak yatim dan yang udah kehilangan keluarga itu adalah orang-orang kuat gitu loh Jenda gitu. Tapi momennya memang ketika mama aku sakit juga gitu kan. Sebagai bungsu di keluarga yang masih single, aku merasa ini adalah tanggung jawabku untuk selalu ngejagain mama aku dalam segi waktu. Karena aku kemarin juga harus pulang ke Medan untuk merawat mama ya kan. Dan keuangan karena aku tahu kakak dan abang aku tuh udah punya keluarga. Pasti prioritas mereka juga keluarganya. Aku nggak mau menyalahkan mereka, nggak mau kayak kok gitu kan. Karena memang ya prioritas kan kita nggak bisa menghalangi ya. Dan aku ngerasa si Gita anak bungsu yang tadinya sangat manja, yang apa-apa bisa aku minta dari almarhum papaku itu ternyata bisa menjadi hero untuk wanita yang paling aku cintai, mama aku ketika dia butuh. Ketika dia butuh anaknya, aku ada di sana secara waktu, tenaga, dan uang gitu. Walaupun mungkin ada momen di mana Jenda sangat pengen nangis ngelihat rekening kok segini. Hei, apa ceritanya kerja dari pagi sampai pagi kok jadi hilang dan momen untuk dapat WhatsApp dari rumah sakit, ngerti nggak sih kalau setiap pagi rumah sakit mama aku tuh ngasih rincian biaya perawatan dan setiap pagi sebelum baca hasil cek darah itu aku ya Allah, ini mau buka, berapakah angka yang tertera di dalamnya itu deg-degan banget. Tapi setelah tahu, oke, masih ada kayak gitu, Jenda. Udah yuk, tisunya mana nih, tisunya gitu. Tapi itu maksudnya untuk memotivasi diri Kak, itu yang tadi aku bilang bahwa ya banyak orang rasa akhirnya dia berada di titik nol terus karena dia melakukan sesuatu jor-joran untuk orang tuanya. Tapi menurutku justru itu bukan titik nol, itu adalah titik tinggi, salah satu fase tinggi dalam hidup anak ketika dia mengurus orang tuanya yang memang nggak ada opsi lain selain harus diurus, harus dirawat. Gitu. Jadi buat Sobat Cuan yang sekarang lagi di rumah, lagi struggling sama kehidupannya, terutama untuk orang tuanya yang mungkin sedang tidak fit ya, tenang aja, kamu nggak sendirian ya. Dan tenang saja, apa kata Jenda, mungkin orang-orang ngelihat kamu sekarang lagi ada di titik zeronya kamu, tapi percayalah di mata orang tuamu, kamu selalu bisa menjadi hero-nya mereka. Siap. Dan kalian dengerin obrolan kita di Cuan FM hari ini, karena kita akan ngobrol sesuatu yang bisa membangun kalian, memotivasi kalian untuk melewati step-step kehidupan. Yes. Bareng dengan musisi yang lagu-lagunya tuh sering relate sama berbagai kondisi. Apalagi kondisi keuangan. Betul. Apalagi kondisi keuangan. Banyak kali tersenggol-senggol. Dan itu bisa memotivasi kita juga. Kita sudah kedatangan tamu kita. Bang Sekoji. Igor Sekoji. Halo. Apa kabar Bang Igor? Baik. Gimana tadi kayak gitu nangis nggak sih sebenarnya Bang? Jadi walaupun dari tadi mereka udah rame nih berdua, gue di pojokin cuma denger. Sedih banget. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bang Igor ya kan tentang from zero to hero. Karena aku penasaran, apakah Igor Sekoji pernah ada di momen dia zero? Tapi sebelum kita ngomongin soal itu, kayaknya kita harus dengerin lagunya dia yang tadi tuh nyenggol-nyenggol soal finansial. Yang ketika berada di titik terendah, rekening sudah nol.
Kita Bokek lagi. Oh pas sekali ya. Bokek lagi. Ya padahal itu tuh nggak direkayasa cerita kita. iya, berhubungan bener lagi. terus pas sekali lagunya. Pas lagunya. Kita dengar dulu lah kalau Yes, gitu lah. ini dia bokek lagi. Bokeh lagi. Bokeh lagi. Bokeh lagi. Let's go. Bokeh lagi. Buat yang semua pernah mengalami bokeh. Tak kuasa aku menahan diri. Bokeh lagi, bokeh lagi, bokeh lagi, bokeh tergoda aku habiskan uang ini. Let's go, bokeh lagi, bokeh lagi ya, bokeh lagi, bokeh lagi ya. Luar biasa dompet dia acak-acak, duit cuma recehan, botnya yang banyak, muka melas kasihan karena belum gajian, bayar utang pakai ngutang duit lari-larian. Bim salah bim tiba juga gue di tanggal muda, mesti bayar tagihan, saldo gak berubah, niat mau nabung jadinya ya percuma. Kalau sering boros gimana mau beli rumah, dikit-dikit tiket, dikit-dikit transfer, dikit-dikit kredit, dikit-dikit debit, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, dikit-dikit duit tinggal dikit. Oh, Bokeh bokeh. lagi. Emang Bang, kau pernah ngalamin bokeh juga? Zero-nya gitu bang. Ya pernah dong, maksudnya dari awal-awal kan nggak langsung jadi rapper tuh nggak langsung jadi kayak stereotip yang orang lihat sebagai rapper langsung menghasilkan gitu. Langsung bling-bling. Enggak. Karena kan brandingnya justru biasa kan di situ kan, bling, terus pamer aset. Kalau aku lihat Kemewahan. klip-klip luar kan gitu Iya, kan, iya. pamer kemewahan, terus Mandi uang. buang-buang uang, ya kan? terus Cewek-cewek ada cantik. Ah. Aku. Maksudnya teman-teman aku ya kan. Ya. Nggak mungkin sih bakalan ada lagu rap ada kaunya kak. Kenapa gitu Jen? Bisa dong loh. Nanti bisa. Video klip pertama gue, Sowat gitu loh, itu modelnya semua yang plus size semua. Iya. Oh, Ih, aku tuh jangan. sengaja buat mancing biar kau diajak. Iya, bisa kok di tempat aku gitu. Gitu lo part tuh bisa ya kan. Deal kan? Aku Deal. 10%. Makasih ya bang. Iya. Tapi pernah bang, bokeh pernah nggak yang momen kayak Igor Saikoji di momen kayak ya duit ya gitu. Ya pernah lah pasti, berkali-kali bahkan. Berkali-kali. Bukan sekali dua kali, bukan cuma di awal doang. Kalau di awal udah pasti, katakanlah jadi rapper itu sebenarnya dulu di Indonesia nih kita nggak ada sistemnya. Jadi rapper, infrastruktur seorang artis jadi rapper itu terus mau kemana walaupun dia nge-rapnya jago. Dulu tuh nggak ada yang tahu harus diapain. Kita masuk ke record label, major label pun rata-rata mereka mengetreat seorang rapper pun nanti sama aja kayak genre musik lain. Jadi kayak nggak ada dipilah-pilahnya nih rapper, oke nanti dia bikin video klip kayak begini, dia maju ke sini, maju ke situ, nggak ada karena nggak jalan aja gitu. Dan bisa dibilang di awal-awal begitu udah bisa nih bikin lagu, udah bisa nge-rap, udah bisa manggung, mau manggung di mana? Belum ada yang namanya banyak acara yang khusus buat rapper dan hip hop tuh tampil. Jadi manggung aja di acara apa aja, dibayar nggak? Ya sebagian besar justru kagak ada bayarannya di awal-awal pasti. Sebagian Project besar. thank you. Iya. Jadi awal-awal pasti nggak dibayar dulu. Nanti kalau misalnya udah dibayar, biasanya kalau zaman dulu tuh kalau misalnya bikinnya di kafe, biasanya voucher kafenya. Oh makannya, oke. Makan, tapi masih ada sisa lagi beberapa voucher buat besok-besok menraktir teman atau kalau lagi nggak ada duit makan di situ gitu. Oh voucher, sistemnya barter ya say, sistem barter. Sama kayak influencer zaman sekarang juga ada yang barter. Jangan ketawa Jenda. Aku nggak ada respon loh. Aku tadi udah mau nunduk. Nggak. Lagi nginget-nginget aku pernah nggak yang barter. Udah sih santai aja. Contoh Igor Saikoji aja pernah begitu, di Inggris ya Iya, kan. iya. Tapi pernah nggak bang, makan pagi, siang, sore ke malam itu menunya sama? Pernah lah, Mie instan. pernah. Ada Sakit waktu tipes gara-gara mie instan pernah nggak bang Igor? dalam kondisi yang khawatir. Jadi gini, Heeh. kayak naik gunung dan turun gunung. Jadi di Oke. awal-awal begitu kecemplung ke industri musik dengan single pertama waktu itu yang orang tahu Sowat gitu loh. Ya, Itu gue sempet desain nama label, oke. major label. Rilis 2 album. Album selanjutnya single pertamanya Jomblo. Setelah itu bisa dibilang apa ya, arah mata angin musik tuh tiupannya ke arah yang berbeda. Yang naik waktu itu genre yang berbeda lah tiba-tiba. Itu sekitar 2006-2007. Jadi bisa dibilang waktu itu mau ngapa-ngapain kok kayaknya kurang responsif gitu dari label. Bahkan sempat bikin lagu, udah bikin lagu nih, kayaknya lagu nih bagus banget nih menurut pengalaman pribadi. Ditawarin ke record labelnya bilang nih lagu kayak orang Indonesia nggak paham. Kayaknya nggak ini deh. Akhirnya
keluar dari label dan waktu itu sempat fight sendiri, udah punya anak nih, anak pertama. Dan sempat ngomong sama istri, apa cari kerja aja, tapi kuliah nggak selesai nih. Kerja apa nih? Karena udah sempat bingung waktu itu mau ngerjain apa, bisanya cuma nge-rap. Udah bikin lagu niat bagus-bagus, lagunya waktu itu ya dalam tanda kutip ditolak lah sama label gitu, mereka nggak percaya sama lagu itu. Tapi untungnya emang waktunya Tuhan juga sih, perlu waktu sampai akhirnya lagu itu ada maknanya. Karena lagu yang ditolak itu ternyata lagu online. Oh iya. Oh itu pecah. Online. Siang malam kau selalu pecah. Itu tapi waktu akhirnya lagu itu dikeluar, nanti kita tanya soal lagu itu. Iya. Kita tadi udah di spill soalnya lagunya. Kok bisa ya, Iya. yang udah ditolak tapi memang butuh waktu, ya kan waktunya Tuhan emang paling sempurna ya. Tapi yang tadi tuh single pertama di 2006 atau 2000 itu 2004 2005 lah. 2004 2005. Iya. Oke, kita untuk mengingatkan masa-masa tahun 2004 2005. Sorry, aku waktu itu masih sarapan bubur Milna Aku di tahun 2004. baru lahir gitu. Kok baru lahir juga? Sama-sama banget aku ya. Pusar aku belum copot dari Jenda, sebenarnya itu sarapan apa ya? sarapan apa? Aku Jenda? kangkung rebus sih kayaknya. Kangkung rebus kok ya sarapan. Pantes kok jam 10 udah ngantuk ya. Kita dengerin ya. Abis ini di 2004 dan 2005 kita flashback. So what? So what gitu loh. Hey. Let's go. Ya. Let's go. Buat semua yang flashback. Hey, oke lo tajir banyak duit men, so what gitu loh. Lo pakai bling bling bertumpuk 5, so what gitu loh. Lo bisa beli baju hip hop, so what gitu loh. Bikin lo bisa acting player, so what gitu loh. Jadi bokap lo kaya, nyokap lo juga kaya, bisa ngasih duit biar lo bisa bergaya. Supaya kaya, rapper yang tajir dan berduit, padahal gak bisa nge-rap, bisanya cuman suit. Hidup gak sulit, apa-apa tinggal minta. Di rumah gayanya buset sok merintah, serasa jadi raja sejak dia masih remaja. Mending sekarang lo denger omongan gue aja. Lo punya mobil mahal impor, so what gitu loh. Yang pakai velg spinning rims man, so what gitu loh. TV di dalam mobil 3, so what gitu loh. Audio system paling mahal, so what gitu loh. Yeah. So what gitu loh 2004 2005. Men hampir 20 tahun yang lalu. Iya betul. Kolesterolku hancur. Kenapa Gini Jada? dari tadi. Oh, dari situ aja kita sudah bisa menangkap nggak mungkin di 2004 si Jenda masih sarapan kangkung rebus ya. Terus kan nonton Doraemon nggak mungkin, nggak 2004 aku mungkin. udah kuliah sih. Udah kuliah. Alah, So nyusun what skripsi gitu kamu, loh. So what Enggak, gitu loh. maksudnya skripsi aku baru masuk itu. Enggak, so what gitu loh. Awalnya terus jomblo keluar, Ya. ya kan? Online sempat ditolak. Online Betul, tahun berapa kalau online? Itu 2008. 2008. Tahun kemudian ya. Masih di label saat itu keluar atau Terakhir ya itu udah tak ngobrol sama orang label itu 2008. Abis itu aku akhirnya dirilis sendiri aja 2008 itu. Udah indie. Tapi nggak ada pergerakan setahun. 2009 baru tiba-tiba gong. Lagu itu gong. Oke, di 2008 ngeluarin online secara indie, terus juga tadi ngobrol sama istri gimana ya? Kalau kejadiannya kayak gini, apa aku kerja aja ya? Sempat kepikiran untuk cari sampingan gitu nggak sih, Bang Igor? Sempat kepikiran. Kalau di saat itu ya, karena memang udah curhat ke istri. Cuma istri waktu itu bilang dia percaya bahwa dia nggak sembarang gitu milih pasangan. Dia percaya dari awal bahwa ini laki-laki pasti kalau dia niat dia bisa bangkit. Nah akhirnya tetap setia aja ngerjain. Ya dari hal-hal kecil tetap jadi rapper dan ternyata memang 2009 pecah telur. Tapi kan hidup kan nggak selalu mulus-mulus terus. Walaupun dari online ke sini bisa dibilang udah mulai lebih stabil. Tapi kemarin-kemarin kita ada yang namanya pandemi. Oke. Nah di pandemi itulah kepikiran kayak wah kayak banyak teman-teman musisi yang mereka tuh struggling. Gak cuma teman-teman musisi, teman-teman di industri kreatif, di kerjaan manapun banyak yang struggling. Iya. Dan banyak teman-teman yang mulai mikir kayaknya udah saatnya untuk nyari hustle sampingan.
Oke. Nah, seperti yang kita janjikan tadi buat Sobat Cuan dimanapun berada, bahwa ini bisa jadi motivasi bahwa seorang Bang Igor Saikoji pun dia sempat mutar otak, nyari support dari istri, gitu kan. Dan ya benar, banyak teman-teman musisi juga yang mengalami fase itu untuk dia tuh nyari cara tuh gimana caranya supaya bisa struggling ya. Iya, supaya tetap jalan tuh dapur, Betul. tetap ngepul gitu ceritanya ya. Nah, buat Sobat Cuan dimanapun kalian berada, saat ini yang bisa kalian lakukan adalah mencari sebanyak mungkin informasi dari internet, dari website, dari media sosial. Kalian bisa cari gimana caranya buat nyari cuan, buat numbuhin uang, buat memantapkan keuangan kalian. Kalian cari tuh tips-tipsnya. Itu tuh bisa dari situ. Betul. Kalian manfaatkan semua media itu intinya untuk membuat kalian lebih financially fit. Nah, nanti kita pengen tahu nih, kira-kira sempat kepikiran side hustle-nya Igor Saikoji itu ngapain ya? Apakah dia kepikiran untuk jual makaroni pedes? Kan kita nggak pernah tahu. Siapa tahu usaha-usaha. Tapi Ada ya, kepikiran tahun- nggak, Bang Igor? Tahun Urusan makanan 2008-an, itu. tahun 2008-an mulai ada tuh makaroni. Makaroni Tapi ya pedes masa ya? makaroni. Aku penasaran pas di COVID sih, apa side hustle yang kepikiran sama Bang Igor. Tapi sekarang side hustle-nya kita nyanyiin aja Kita dulu. dengar dulu. Bisa kali, Bang? Bisa dong. Side hustle. Like you know what it's like. Let's go. Tegang-tegang sedap sambil tensi turun naik. Hey, I just wanna make money on the side, yeah. Biar semua masalah selesai, yeah. Gak bakalan tahu if I never try, yeah. Asal uangnya halal kita cincai, yeah. Side hustle on the side, yeah. Fight tiap hari fight, hey. Like you know what it's like, yeah. Tegang-tegang sedap sambil tensi turun naik, yeah. Mulai habis nih uang, habis pemasukan berkurang, sadis cek saldo ulang-ulang, nangis pala gua kunang najis kerja kagak ada, duit dari mana, tagihannya nambah, rekeningnya hampa, lama-lama malah pusingin masalah, mungkin gak saatnya bisnis lain aja, mulai mikir sampingan biar masalah jadi punya tandingan, biar sama pendapatan gua akhirnya pun bisa balikan. Cuma netes recehan, siapa tahu nantinya deras aliran. Sekarang sampingan, besok mungkin sumber utama penghasilan. Side hustle. Yo, aku tuh kayak ngerasa lagi di Detroit gitu. Waduh, langsung gitu Tempat ya. konser rap itu bukan di Detroit, Robocop ya. Ya, tontonan kau Jenda, Robocop ya. Kalau dari luar tuh apa sih? Kalau yang rapper-rapper tuh bisa Tergantung kamu Detroit, West atau East. Detroit ada. Tapi orang biasanya New York, LA, kayak gitu-gitu. Wah, kampungku semua yang LA. Aku dari sana kali, orang Amung Boruku masih sana semua. Bukan semua. Oh itu yang toko sangsang itu? Ada. Wadidaw. Itu dapat tanda liman. Itu side hustle-nya orang Amung Boruku itu. Yang di New York. Di New York. Oh, Bang Igor, tapi betulan Bang, Abang pernah nggak kepikiran untuk buka usaha makanan ketika kayak kemarin, aduh berat nih lagi, pandemi lagi terakhir, side hustle apa yang kepikiran sama Abang? Jadi Untuk digeluti? kalau dari dulu ya begitu bergelut di dalam industri entertainment emang kepikiran udah sempat kepikiran ngapain ya, apa bikin clothing, apa bikin makanan, tapi ternyata side hustle-nya masih di musik juga. Oh. Jadi bahkan sepanjang pandemi kemarin ya memang inspirasinya memang dari orang-orang yang harus nyari side hustle. Tapi saya sebetulnya di luar nge-rap punya kerjaan tuh banyak ngerjain produksi musik yang bukan rap. Cuma banyak orang nggak tahu. Nah, apa tuh misalnya Bang? Macam-macam, entah ngerjain jingle iklan, Jingle, produs beberapa teman-teman musisi lain, atau yang juga orang nggak tahu tuh ngerjain scoring film. Ngerjain scoring film? Iya. Juga? Iya. Oh, wow. Jadi ada Sebenarnya Apa bukan tuh? side hustle ini. Ah, ini side hustle tapi akan menjadi main kayaknya. Iya. ya kan? Salah satu Karena mainnya. itu nggak akan pernah jadi set sih menurutku. Kalau Iya. besok datang lagi ordernya tetap dikerjain dong, Mbak. Selama masih, Iya. selama ada waktu Betul. ya menurut Sama aku. masih core-nya masih musik. Musik. Yang terakhir untuk scoring film apa nih Bang Igor? ada satu film yang sebenarnya udah dari beberapa tahun yang lalu dibikin, cuman belum rilis. Oke. Apa namanya,
nanti Horor. bukan horor. Dia Genrenya lebih apa, Bang? kayak komedi romantis gitulah. Komedi romantis. Oh. Cocok, film-film aku tuh cocok kayak gitu tuh. Komedi yang Komedi romantis. Yang Kan naas ya, naas. Perlu cowok-cowok ganteng yang kan? naas ya, yang naas yang banyak korbannya ya. Yang ada darah tapi ya, yang ada orang ditanam di dinding. Ya suruh make upan aku sekarang jadi hantu sekalian. Tadi waktu Bang Igor ngomong ya, tapi ya itulah istriku bilang kalau dia percaya pasangannya akan selalu berusaha. Tapi memang kalau untuk melewati masa suram soal finansial ya Bang ya, selain kita juga punya motivasi diri sendiri, kayaknya kita butuh support dari sekeliling kita juga nggak sih Bang? Pasti, dan caranya mereka juga bisa support ya, kita juga harus jadi orang yang terbuka. Kayak saya orangnya sepertinya agak pendiam gitu, introvert, tapi memang agak susah dulu kayak mau ngomong sama istri, mencurahkan isi hati itu susah. Tapi begitu kita ngebuka, ya baru mereka juga akan bisa lihat masalah kita apa, dan mereka bisa support kita dari sudut pandang yang mana kalau kita ngomong gitu. Oke, gitu Jenda. Ya memang aku juga orang yang selalu membuat ekosistem circleku tuh untuk menjadi support. Biasanya nih kayak aku main sama Kak Gita. Kak Gita ini adalah support sistemku untuk komedi. Jelas dong, karena kita suka bercanda, hina-hinaan gitu kan, ngangkat leher, ganting, ya kan. Itu WWE kayaknya. Kemarin kok seret-seret aku di trotoar ambasador itu juga joke kan buat kamu joke ya? Iya. Aku dipanggil sama Komnas Perempuan loh. Ya, jadi maksudnya kalau aku Ekosistemnya olahraga, ya aku juga punya circle olahraga. Kalau lagi mau buat sesuatu, berkarya, aku juga punya support system untuk itu. Karena aku percaya juga yang namanya pergaulan yang buruk tuh bisa merusak kebiasaan yang baik. Wow. Makanya kita harus juga membentuk circle-circle yang baik. Walaupun sebenarnya aku juga nggak pernah ngebatasin ke siapapun. Tapi Bergaul ya. untuk menjadi support system ya aku jadiin circle. Berarti kan kalau udah jadi circle ikatannya lebih kuat, komunikasinya lebih sering, dan kita ketemunya juga lebih intens jadinya. Oh seru ya kalau misalnya ternyata kita punya ekosistem dari mulai yang paling deket deh, keluarga kita, teman-teman kita, pasangan kita, rekan kerjanya kita juga ternyata adalah orang-orang yang memotivasi kita untuk apapun kondisi finansial kita, ya kita tetap akan disupport sama mereka gitu ya kan. Tapi ada juga nih yang kayaknya lucu ya, ketika kita lagi susah Bang Igor, semacam kayak aku sendirian di dunia ini gitu kan. Tapi ketika ternyata lagunya Bang Igor yang tahun 2008 kok belum dinotis gitu kan. Butuh 1 tahun untuk dinotis. Ketika dinotis itu banyak manggung ke sini ke sana. Tiba-tiba ada nggak Bang yang keluarga ngaku-ngaku keluarga yang udah sukses sekarang bisa kali 100. kasih kerjaan. Wah. 100 gitu ya. Ada nggak Bang? Kalau lihat-lihat karir makin bagus, boleh dong pinjam 100. Emang kalau main diksi ngeri kali. Ada nggak Bang Igor? Wah, syukurnya sih keluarga langsung nggak ada. Tapi memang kalau misalnya kayak relasi-relasi teman yang kayak kenal cuman sekali 2 kali, tiba-tiba berapa tahun kemudian nanya-nanya, "Bang, mau invest kau?" Itu ada nanya WhatsApp dulu. Ada yang tiba-tiba nanya kabar ya Bang? nanya kabar sebentar doang gitu. Pelan-pelan doang, begitu udah ada detailnya panjang kali ini. Bang Igor kena juga ternyata ya. itu tapi proses hidup enak kalau ketemu orang-orang kayak gitu. Maksudnya kan Bang Igor udah pernah dari susah, terus sampai akhirnya berhasil, terus ada yang nawarin invest. Kenapa nggak nawarin investnya pas lagi susah? Iya, karena Iya dia kan? tahu nggak punya modal juga nih kawan gitu, ngapain mau Berarti kan invest? harusnya dia yang bantu modalin kalau ngajak invest. Nah itu namanya invest kesusahan bro. Masa aku kadang-kadang gitu. Itulah jalan panjangnya Bang Igor. Weh, jalan Itu panjang. kalau di jalan panjang tuh sepanjang jalan ketemu, itu kayak pungli-pungli pinggir jalan tuh. Wah. Biasanya kami tak berani. Aduh, yang katanya di Babelan ya Bang. Banyak banget di pungli. Baru nonton saya tuh beritanya ya. Nah ini jalan panjangnya kamu mungkin sekarang lagi kamu lewatin. Jalan panjang kok kayak nggak ada rest areanya nih, capek banget nih hidup kita gitu ya kan. Kita dengerin aja. Ini dia jalan panjang. Ya tekadku takkan hilang karena jalanku masih panjang.
garis akhir yang ku pandang. Ya, dari awal pandang akhir ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Membuang kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringan gerak. Karwatu kan mengisi pundi-pundi dengan emas perak. Rangkai bait perbaikku jadi genap. Ku angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap jadi luas terang. Pijakan pun kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Kilau gemerlap buat gerak tak beraturan. Batu sandungan untuk rencana yang berhamburan. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Panjang. Tekadku takkan hilang. Jangan tiba-tiba kau mancing kayak kau paham kali nge-rap, nanti kena nih. Enggak kan? Kau yang giring-giring. Aku kan apa aja, kau yang giring-giring ya. Nggak enak nih anginnya. Nggak enak nih arah anginnya. Aku kasih tahu aja kau Jenda. Nggak bisa Jenda. Ini benar. Feeling aku nggak enak nih, feeling aku. Ini kau yang giring-giring ya. Kau yang giring-giring ya. Jalan panjangnya Bang Igor sampai ke sini itu udah berpuluh-puluh tahun di musik, ya kan Bang? Tapi ada nggak Bang, kamu tuh pernah ngerasa kayak, capek nih di musik gitu, bosen nih gitu, ada nggak Bang? Bukan karena lagi hustling parah ya kayak kemarin pandemik, tapi momen bosennya gitu, pernah nggak Bang? Sempet bukan bosen tapi lebih kayak khawatir. Jadi karena kayak gue nih sebenarnya tahun ini udah 40. Jadi kemarin-kemarin tuh sempat mikir kayak apakah gue masih cukup umurnya untuk ngelakuin ini? Maksudnya cocok nggak gitu sesuai dengan umur? Kayaknya ini kayaknya kerjaan anak muda banget. Dan ngelihat teman-teman yang masih muda yang kreatif tuh kayaknya konsisten banget gitu di sosial media, berkarya. Apa gue orang tua yang sok kemuda-mudaan gitu. Jadi sempat kepikiran juga kayak begitu. Tapi baru gue belajar makin kesini kalau kita punya semangat untuk hustle dan mau belajar, sebenarnya nggak masalah, umur tuh cuma angka. Yang penting tetap konsisten supaya dapatkan hasil yang nggak disangka. Umur tuh cuma angka. Yang penting tetap konsisten supaya dapat hasil yang nggak disangka. Itu ada rima AA di situ. Kan. Betul. Dateng ini Bang, betul aku ya. Aku cuma mau bilang kok prepare aja, ya kan. Kau gitu-gituin aku ngeblank semuanya lo langsung lo. Enggak, tadi kok cepet loh. Rhyme-nya juga dapat gitu loh. Nah, tapi memang salah satu yang aku suka ikutin, Bang Igor ini juga suka bikin konten-konten di media sosial juga. Ya, oke. Dan sempat ngajak followersnya juga untuk berkarya dari musik rap itu. Dan aku ngeliat tuh, wah keren. Nah, aku pernah nyoba nggak berhasil. Kau ngajak siapa? Kalau Bang Igor berhasil, wajar dong. Iya. Legend, Yes. gitu kan, wajar. Tapi kalau orang yang diajak gitu, followers random dan pada bisa, aku kayak, ternyata gampang. Ya ini siapa nih Ucok bisa dibikin kayak gitu. Ya, aku coba. Akhirnya rumahku dilempar akuarium, memanjat tangga. Serius? Karena aku cuma merepet aja kan. Gitu. Dikira kok cuma bikin ribut, berisik gitu tidak ya. semudah itu. Emang nggak semua orang jalannya harus sama kayak Bang Igor. Bang Igor juga pasti ngelewatin, ada mungkin momen-momen dilempar akuarium ada ya Bang? Ada Bang? Oh, kalau zaman dulu manggung awal-awal, kan manggung terima aja job di mana aja. Jadi misalnya dulu manggung opening genrenya beda gitu, band punk hardcore. Sebelum mereka manggung ya kita yang nge-rap, kita ditimpukin botol, disuruh turun, dikasih tanda-tanda indah dengan jari-jari gitu kan. Misalnya begini-gini ya Bang? Bang, begini Bang. Itu juga. Iya, tapi itu kan proses, maksudnya itu kan membentuk mental kita untuk menghadapi apa aja kita harus selalu tetap profesional gitu. Oh, tuh mentalnya Mental itu nggak terganggu, mental tetap sehat mental. Waktu itu sih khawatir, cuman begitu memang kita percaya sama musiknya, begitu musik kita jalan, kita hajar aja. Tadinya mereka yang
menolak sampai kayak mereka ikutan angkat tangan. Nah, itu berarti udah masuk nih. Tuh, karena musik universal. Betul. Semua bisa memahami dan menyukainya gitu ya. Betul. Asal sabar aja walaupun dikasih tanda gini ya. Karena balik lagi juga ya terkadang oke, musik universal tapi kan selera setiap orang itu bisa beda-beda. Betul. Bisa beda-beda. Dan yang jadi pesan juga buat kalian semua di sana, jangan pernah memaksakan selera. Iya betul. Iya kan, kalau memang itu bukan selera kalian ya udah kalian diam aja. Karena sekarang banyak yang ngomongin selera nih Bang. Sekarang banyak orang-orang yang mengatasnamakan, Kak maaf banget ya tapi ini honest review. Ya. Honest review apa bad review sekarang udah beda tipis. Terlalu Bahkan nggak ada bedanya. Iya. Kadang, ya sorry ya bad review tapi itu honest. Tapi banyak yang kan gitu. honest, ya Ya. namanya kan kita pelanggan. Kok aku mau take away makanan cuma dikasih kresek merah? Tapi muka kau kayaknya kau loh yang kayak begitu. Enggak. Aku enggak. Iya, aku enggak suka. Judes-judesnya muka Enggak, kau aku tuh. enggak suka matiin rezeki orang, Jenda nggak bisa aku kayak Oh, gitu. itu Aku message muka ya. aku aja judes, kelakuan aku lebih kok. Enggak, kalau kita tuh nggak pernah posting di medsos, aku percaya. Ah. Dia kalau nggak enak nggak bayar biasanya kan. Ya, nyolong dong Jenda. Kalau marah-marah kan biasa kan gitu kan, Biasa kan kalau marah-marah dulu. marah-marah dapat gratis. Kau nyindir aku. Nyindir aku. Emang kayak gitu Jenda? Enggak, mereka memang minta reviewnya marah-marah. Misalkan, oh pedas sekali nih. Terus aku marah-marah. Pernah lo aku dapet endorse gitu loh. Cuman untuk teriak-teriak pedas di mall. Wah! Pedas! Mungkin ini bisa Dibayar dijadikan mahal. side hustle Bang. Bisa. Pedas gitu Bang. Bisa Bang, gampang banget ya di Jakarta ya. Jenda ya luar biasa. Saat itu tuh kayak cepet kali. Aku cuman perlu 40 detik Untuk dibayar gitu untuk aja? gitu aja. Wow, iri deh Kak Jenda. Kesel kok kan? Kesel kok kan? Tapi Bang Igor dari sepanjang udah berapa puluh tahun Bang di musik Bang? Mulai sebetulnya resminya tahun 2000. Tahun 2000 udah 23 tahun. 23 tahun, ya. Secara resmi 23 tahun, tapi kalau misalnya nyemplungnya sih pasti udah jauh lebih lama dari itu ya Enggak, Bang. benar-benar resmi ikut waktu itu tahun 2000 November itu pertama kali ikut kompetisi rap. Kompetisi rap Iya. 2000. 2000. Wow. Jadi 23 tahun. 23 tahun. Dari tahun 2000 sampai 2023 ada nggak Bang orang yang menurut Abang kalau ditanya siapa orang yang paling berjasa di karir bermusikmu itu siapa Bang? Ini bukan jauh-jauh, pasti istri. Karena memang jadi gini, gue PDKT sama istri, dia pertama kali ketemu itu gue ajak ke acara yang tadi dikasih voucher cafe itu. Yang voucher itu Terus nasi dia gorengnya datang, Bang. dia nggak datang juga. Akhirnya dia datang lihat, oh ya bagus ya gitu ya. Udah, habis itu dia nggak datang. Dan setelah kita jadian tuh, gue juga baru tahu kalau ternyata dia nggak suka musik rap. Jadi dia ngeliat gue nge-rap itu biasa aja. Cuman Oke. kenapa kita stick together sejauh ini karena emang dia bisa ngelihat bahwa passionku ngerjain ini tuh gede dari awal, dan dia tahu bahwa oh, nih paling nggak laki-laki ini jelas nih dia punya passion yang jelas, dan sampai sekarang mau naik mau turun mau kayak gimana dia pasti selalu ngedampingin. Mungkin karena dilihat istri adalah ketika Igor sudah mencintai sesuatu dia akan all out. Di Yes. musik aja dia se-all out ini, apalagi Betul. Aku mau gitu. Bang Igor nih nggak hanya di musik, aku lihat proses sekilas di media sosial lah ya. Ada proses sempat diet juga ya, Bang Igor ya? Ya lagi berjalan. Lagi berjalan. Dan udah kelihatan loh, udah kelihatan hasilnya untuk pengen lebih fit lah, Iya. kita bisa bilang gitu Betul. kan. Dan prosesnya kita ikutin dan sudah ada kelihatan Nyata, progresnya. nyata. Jadi memang ketika sudah tekad, ya menurutku kalau tekad musik, tekad olahraga itu karena ada hubungan sama passion, itu lebih mudah. Tapi kalau berhubungan dengan diet susah kan nggak? Susah. Aku jujur dong. Memang Kalau susah. Konsisten Memang itu susah. Bang. Susah konsisten, susah mengubah karena memang kita kan ya saya naiknya juga pelan-pelan selama bertahun-tahun, turunnya juga perlu waktu. Jadi nggak usah mikir kayak wah minggu depan berat harus segini. Yang difokusin adalah apa yang bisa dikerjain konsisten untuk punya gaya hidup yang aktif. Itu yang akan pelan-pelan mengubah kita gitu. Body fit. Di selain fit badan, tetap harus fit secara finansial juga. Oh iya itu mesti, karena kalau misalnya finansial kita fit, percayalah apapun yang lagi kita kerjakan ya, pekerjaan apapun, jadi lebih fokus gitu ya Betul, Jenda ya. betul. Tapi gimana caranya supaya kita tuh finansialnya itu fit, selalu financially fit?
kan tadi udah disinggung tuh, kita bisa cari berbagai sumber dan informasi di media sosial, di internet. Bagaimana kita bisa membentuk atau menguatkan finansial kita, biar kita jadi financially fit. Financially fit. Financially fit. Oke. Iya. Emang kalau bahasa Inggrisku tuh kayak Nggak apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Udah lama Dan- nggak pulang kampung kan? Ke LA kan. LA. Dan banyak sebenarnya support yang disediakan di Bank OCBC NSP dari ruangmenyala.com misalnya. Oh iya. Jadi kalau misalnya di ruangmenyala.com itu, kita tuh kan ada kelas-kelasnya yang bisa kita Betul. ikutin sebenarnya. Untuk tahu kesehatan finansial kita seperti apa. Bahkan nanti kita bisa dibantu sama coachnya juga kan? Ya, jadi kan di Ruang Menyala ini kita bisa ketemu circle, kita ketemu komunitas yang akan bisa sharing informasi juga mengenai kondisi keuangan kita, Betul. mengenai pengalaman hidup dari orang-orang yang lain sudah mengalami. Mungkin bahwa ada orang yang sudah pernah mengalami bokeh, yang sudah pernah mengalami lagi struggle Yes. untuk bangkit. Nah, kita bisa dengar dari cerita-cerita mereka. Langsung gitu loh. Jadi kayak kita tuh ngerasa nggak sendirian, ada support sistemnya nih. Betul. Gitu ya kan. Selain memang kalau misalnya dari Bank OCBC NISP sih, kita juga sangat-sangat terbantu karena bebas biaya admin anyway. Betul. Ya kan, ada aplikasi One Mobile yang membantu kita gitu. Ya pokoknya ya. Dan ada ini juga Kak kita, Apa? ada financial fitness gym. Itu yang tadi aku bilang. Nah, itu formatnya lebih ketemu coach dan trainer sih. Jadi Ya. ngobrolnya lebih santai. Ketika ngobrol soal financial, ngobrolnya lebih santai dan kita itu tadi yang aku bilang, lebih jadi punya circle untuk support system kita. Karena bukan cuma tubuh yang harus sehat, tapi juga keuangan kita. Karena kalau misalnya keuangan kita sehat, niscaya niat-niat kita untuk berkarya itu jadi lebih gampang lagi, Janda. Betul, dan Kan kita enak bisa berkarya. support orang lain juga untuk berkarya. Betul. Seperti Bang Igor lakukan tadi. Ngebantu musisi-musisi lain juga dengan karya-karyanya. Seperti yang kita tahu juga Bang Igor juga ada keinginan untuk membantu musisi-musisi baru yang wah ini kayaknya punya bakat nih untuk nge-rap gitu ya Bang ya? Pasti dong. Ah, ya. Ada tuh kayak ada. Oh ada, ya pernah kan itu kan followersnya kan juga dibantu Kak Gita. Menurut Gita ya Bang, sekarang adalah saat yang tepat untuk Abang kira-kira ya Bang, kalau misalnya ditanya sekarang, siapa sih di ruangan ini yang menurut Abang punya kemampuan untuk menjadi the next rapper Indonesia Bang? Sebetulnya udah aku pantau dari lama. Ini orang suka nge-rap dia naik motor tiba-tiba nge-rap. Di pasar tiba-tiba nge-rap. Kayak bagus nih Jenda nih harus jadi rapper nih. Menurut aku pun iya Bang Igor ya kan, dari tadi setiap Bang Igor itu ngasih rhyme, kok bisa dapet? Bang Igor nyanyi, kau ngikutin. Gak ada, aku dapet kok aja ngarang-ngarang. Orang nyanyi Thailand juga aku ikut-ikutin kok. Wong hai capang kok, lai kembali lang latong, lai kapong, lai Nah, ini aja sobat gitu loh mau nyanyiin dalam versi Thailand. Gak ada. Kan versi Thailand itu bagus loh. Coba ulangin. Wing khai kap nong lai capang ga dai khoi ba bai. Gitu loh. Tuh kan dapat. Menurut aku sekarang ya, Sobat Cuan ya, kalau selama ini kan musisi-musisinya sendiri doang ya kan yang kita tantangin untuk bikin musik dengan 5 kata atau lebih dari kita. Kalau sekarang aku terlalu pingin one step ahead gitu loh, Jenda ya. Jadi Bang Igor, kita akan tantang untuk bikin musik rap, Oke. tapi dikolaborasiin sama Jenda, the next rapper, the biggest rapper of all time, gitu ya Wih. kan? Jenda Munte. Apakah kau bersedia? Kayak kasih bilang, bagus ayo. nih namanya, kasih Beselemak MC. Wah. Beslema MC. MC Beslema langsung aja. Beslema buat Sobat Cuan yang nggak tahu, Beslema itu adalah apa ya, marsamburetan. Lebih Nggak tahu lagi. nggak ngerti. Aku udah gak bisa ngejok ini, udah ketakutan aku. Berserak ya. Oke, kita kasih 5 kata. Yang pertama bokeh. Bokeh. Ya Bang ya. Bang Jenda. Yang kedua lifestyle. Lifestyle. Ini untuk Bang Igor. Yang ketiga hustle. Hustle. Oke. Bokeh, lifestyle, hustle. Aku jangan yang bahasa Inggris lah. Enggak. bahasa Indonesia aja. Semangat. Semangat Semangat, yo. Oke. sama nyala. Gampang Nggak bisa dong. diplesetin lagi. Semangat Kalau nyala. kalau nggak bagus diksinya nyala, ada hubungan sama Menurut aku- OCBC NISP. Iya kan? Panjang karir saya di Iya. sini. Jangan sampai nggak panjang karir gara-gara salah Jenda. Aduh. Oke? Oke. Bang Igor, Oke. mantap ya. Siap. Tapi aku pakai clip on aja.
Pakai clip on. Jangan dong. Bikinin satu Masih, lagi panggung nggak? ah, di itu, sini? mesti kayak rapper-rapper dong. Oh, kalian udah menyiapkan ya? Oh. Sepertinya niat sekali ya tadi Gitu. ya. Bokeh, lifestyle, hustle, semangat nyala. Cik. Ah, nggak bisa. Nggak bisa. Cik. Oke, mantap ya. Menurut aku jangan Cek, duduk cek, sih. cek. Menurut aku jangan duduk ya. Nah. Menurut aku jangan duduk ya. Berdiri kita. Memisahkan aku aja kalau kita. Iya. Jadi untuk Sobat Cuan ya, ini adalah hari dimana aku menantikan melihat Jenda memiliki karir baru ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, ya kan Sobat Cuan. Jangan lupa untuk menonton episode-episode terbaru dari Cuan FM, ya kan. Jangan lupa untuk subscribe juga dan nontonnya hanya di YouTube Bang OCBC NISP. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ini dia persembahan terakhir dari Cuan FM. Igor Saikoji featuring MC Beselema. Ayo, ya, jangan sampai hidup nanti bisa bokeh. Kalau financially fit, semua bisa digocek. Kerjain keras supaya bisa nikmati lifestyle. Yo investasi supaya nanti jadi santai. Pengen sukses kita tetap selalu harus hustle. Dan kalau sukses jangan lupa tetap humble. Hey, let's go. Yo. MC Beselebak. Ada legend di sini dan ada amatir di sini. Tapi ku tak takut mati, sama-sama makan nasi. Ini persoalan diksi, ku kulik di sini. Semangatku ku buat pasti, nyalakan dengan ambisi untuk OCBC NISP. Satu lagi nyala. Ku buat semangatku menyala, ku katakan dengan suka-suka, biarlah ini untuk kita semua bersama-sama. Oke. Tepuk tangan dong buat Jenda.